Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan sampai saat ini. Kita percaya kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat, karena usaha, dan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah, karena kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita senantiasa merindukan Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Renungan kita pada saat ini saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, tema sharing kita malam hari ini adalah mengenai hawa nafsu. Ataukah keinginan kita dikendalikan oleh kehendak Tuhan? Ada sebuah cerita yang pernah saya baca, yaitu karangan dari pengarang Rusia yang terkenal yaitu Leo Tolstoy. Beliau menggambarkan ada seorang petani yang bernama Pahor yang mendengar kabar bahwa bangsa Baskir tidak menghargai tanah. Akhirnya dia pun berusaha untuk menuju daerah tempat bangsa Baskir. Akhirnya berminggu-minggu dia berjalan, kemudian tibalah dia di tempat pemukiman bangsa Baskir. Ternyata memang harga di tanah di sana hanya 1.000 rubel, tidak ditentukan luasnya. Jadi aturannya seberapa bidang tanah, seberapa luas tanah yang bisa dikelilingi sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Akhirnya singkat kata terjadilah kesepakatan antara Pahor, si petani ini, dengan penduduk bangsa Baskir. Nah kemudian dia pun mulai dari titik awal, di saat matahari terbit, membuat lingkaran. Tetapi karena semakin jauh dia berjalan, kemudian lihatnya tanahnya makin subur, akhirnya dia membuat lingkaran lebih besar lagi. Semakin jauh lagi, semakin subur lagi, akhirnya dia membuat lingkaran yang lebih besar lagi, Semakin jauh pula dia berjalan, dilihatnya ada sungainya, ada bukit-bukitnya, begitu suburnya. Akhirnya dia berpikir, ini harus saya miliki. Seandainya saya memiliki ini semuanya, ya alangkah kayanya saya dan alangkah luar biasanya saya. Tanpa diperhitungkan apakah dia bisa membuat lingkaran penuh sampai matahari terbenam. Tetapi karena ambisi, karena keinginan yang kuat, akhirnya dia pun bersusah payah menghabiskan seluruh tenaganya. Akhirnya dia pun sampai di tempat finish. Tetapi karena kelelahan, karena kecapean, akhirnya dia pun kehabisan napas. Dan akhir kata dia meninggal. Saudaraku, ada banyak orang sebenarnya yang berkarakter, yang berlaku seperti seorang petani seperti yang bernama Pahor ini. Kalau kita lihat di bangsa kita, memang ada banyak orang-orang yang kemudian masuk ke dalam penjara karena korupsi, karena melakukan cara-cara yang salah untuk mencapai tujuan, untuk memperkaya diri. Karena ambisi tertentu. Mereka bukannya orang-orang yang tidak punya uang, tetapi adalah orang-orang yang mempunyai banyak uang.
dan mempunyai posisi yang strategis di bangsa kita. Nah, tetapi karena dikendalikan oleh keinginan daging, karena hawa nafsu, akhirnya terjatuh di dalam kesulitan, bahkan masuk ke dalam penjara. Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan menginginkan umatnya menjadi orang-orang yang diberkati, orang yang berkelimpahan. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh bekerja giat, bekerja keras. Ya memang sebagai manusia, bahkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memang kita harus bekerja, harus giat. Bahkan Alkitab berkata, kalau tidak bekerja ya janganlah ia makan. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab berkata di dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya memang berkat itu datangnya dari Tuhan. Karena itu biarlah sebenarnya kita mencari Tuhan, sehingga berkatnya menjadi bagian kita. Dan kemudian dalam Mazmur 127 ayat 2 berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepadanya yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya orang yang bersusah-susah malah sia-sia, tetapi Tuhan malah memberkati di saat orang yang dicintainya di saat tidur. Artinya biarlah kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Bahkan dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi biarlah kita buang hawa nafsu kita, ambisi kita, keinginan daging kita, dan kita menyerahkan kepada Tuhan. Dan biarlah kita mencari Tuhan, dan Tuhan yang menjadi prioritas di dalam hidup kita, sehingga berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah kami membuang hawa nafsu kami, keinginan daging kami, sehingga kami membuka hati kami untuk kehendak Tuhan yang menguasai hidup kami. Biarlah roh-Mu yang ada dalam hidup kami, agar kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah berkati kami, berkati orang-orang yang mendengar melalui channel ini. Dan biarlah nama Tuhan kami tinggikan dan kami perlihatkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe video ini, agar kita boleh sama-sama diberkati melalui channel ini. Tetap semangat, andalkan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.